Halo teman-teman semua, saya Linda akan melanjutkan materi kita minggu kemarin, yaitu perusahaan laris money service. Nah, ini kita sekarang akan melanjutkan transaksi bulan Agustus dan September ya. Karena kemarin kita udah punya filenya, kita tinggal klik open existing company aja. Klik OK. Dan jangan lupa isikan passwordnya supervisor di caps lock ya. Nah, oke, kita buka General Ledger. Seperti biasa, lalu kita klik Journal Voucher. Ini karena bekas kemarin adjustment, voucher number-nya kita delete aja ya, ganti baru mulai dari 2000 aja. Nah, terus date-nya kita sekarang 1 Agustus 2016. Transaksi pertama itu membayar sewa bulanan dengan Bank Bogor. Nah, kalau bayar sewa bulanan maka akan timbul beban sewa toko. Dan itu masuk di debit beban sebesar 150.000. Dan bayarnya pakai Bank Bogor, maka Bank Bogor akan berkurang sehingga dia dikreditkan. Pastikan sudah balance di bawah sini, lalu kalian boleh klik Save and New karena ingin melanjutkan transaksi berikutnya. Ini masih di tanggal yang sama, melakukan pembayaran kepada Marwan. Nah, membayar hutang PT Marwan berarti hutangnya berkurang karena dibayar. Hutang berkurang itu di debit. Hutangnya PT Marwan jangan lupa sebesar 210.000 termasuk bunganya. Bunganya itu 10.000. Berarti untuk utangnya aslinya itu 210.000 dikurangi dengan 10.000 yaitu 200.000. Lalu ada termasuk biaya bunganya nih. Maka kita debitkan juga biaya bunga sebesar 10.000 dan kreditnya itu kita bayar melalui Bank Bogor. Maka Bank Bogor yang berkurang, maka Bank Bogor dikreditkan. Kalau sudah bisa klik Save and New. Berikutnya masih di 1 Agustus 2016. Menerima angsuran piutang dari servis atas Sugiwan melalui transfer Bank Bogor. Nah, kalau menerima angsuran itu berarti uangnya bertambah karena melalui Bank Bogor, maka akun Bank Bogor bertambah di debit sebesar 450.000. Lalu piutangnya akan berkurang karena sudah ada yang dilunasi sebesar 450.000. Lalu jangan lupa subsidiary ledger kalau muncul kita link dengan orang yang tepat. Karena piutang Sugiwan maka link dengan Sugiwan. Pastikan sudah balance, maka baru bisa diklik Save and New. Berikutnya tanggal 2 Agustus 2016 ada mengambil uang tunai dari Bank Bogor. Uang tunai bertambah maka di debit kas tunai sebesar 400.000.
Diambilnya dari Bank Bogor, berarti saldo Bank Bogor akan berkurang. Maka dikreditkan. Kalau sudah, bisa diklik Save and New. Berikutnya tanggal 6 Agustus 2016. Transaksinya membeli perlengkapan reparasi secara kredit. Nah, membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah di debit. Sebesar 575.000. Karena belinya ke PT Robek secara kredit, berarti hutangnya PT Robek. Nah, subsidiary ledger-nya jangan lupa di link dengan PT Robek. Lalu pastikan sudah balance dan baru bisa diklik Save and New. Berikutnya 15 Agustus 2016. Ada pendapatan servis TV tunai setengah bulan pertama. Nah, mendapatkan pendapatan secara tunai berarti kas tunai bertambah di debit. Sebesar 775.000. Lalu kita mengkreditkan pendapatan servis. Servisnya itu TV, berarti jangan salah pilih ya. Kalau sudah bisa klik Save and New. Berikutnya tanggal 20 Agustus 2016. Memasang iklan di harian Suara Hatiku. Nah, berarti memasang iklan secara tunai. Karena memasang iklan, pasti akan timbul beban iklan. Maka di debitnya adalah beban iklan. Dibayarnya tunai, maka yang berkurang kas tunai dikreditkan. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Berikutnya 23 Agustus 2016. Membayar angsuran utang kepada PT Robek. Nah, kalau membayar hutang berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang itu masuknya ke debit. Hutangnya jangan salah ya, harus PT Robek. Sebesar 400.000. Nah, subsidiary ledger-nya jangan lupa di link dengan PT Robek. Lalu, karena dibayarnya tunai, maka kreditnya adalah kas tunai. Pastikan sudah balance, baru boleh klik Save and New. Berikutnya 25 Agustus 2016. Pak Kemis mengambil tunai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ingat gak yang minggu kemarin? Pengambilan uang untuk kepentingan pribadi itu kita pakai akun apa yo? Pakai akun Prive ya. Prive-nya itu di debit. Sebesar 300.000. Diambilnya dari Bank Bogor, maka Bank Bogor yang berkurang.
Oke, kalau gitu baru bisa diklik Save and New. Berikutnya 31 Agustus 2016. Ada pendapatan servis TV secara tunai. Nah, berarti karena secara tunai kasnya yang bertambah sebesar 545.000. Kreditnya pendapatan servis TV. Pastikan sudah balance, maka bisa diklik Save and New. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Ada pendapatan servis radio tape dari Pak Semilikite dari servis yang telah diselesaikan. Total pendapatan servis 350.000, uang muka dibayar tunai 50.000, dan sisanya piutang dagang. Nah, karena ini mencatat pendapatan dan piutang ya, berarti Pas Semilikite ada membayar uang tunai sebesar 50.000, maka kita debitkan nih kas tunai 50.000. Lalu ada piutang. Sisanya piutang dagang. Nah, dari pendapatan servis itu kan 350.000 dan yang langsung dibayar tunai 50.000. Sisanya berarti 350.000 dikurangin dengan 50.000. Maka hasilnya adalah 300.000, itu piutangnya si Semilikite. 300.000. Subsidiary ledgernya jangan lupa diisi lalu kita kreditkan pendapatan servis radio tape. Sebesar 350.000, jangan lupa harus balance di bawahnya. Baru kita bisa klik Save and New. Berikutnya juga masih di tanggal 31 membayar gaji karyawan. Kalau membayar gaji karyawan, maka akan timbul beban gaji karyawan di debit sebesar 300.000. Lalu ada kas tunai yang dikeluarkan, maka dikreditkan. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Lalu untuk transaksi umumnya sudah selesai, kita masuk ke bagian penyesuaian ya teman-teman. Untuk penyesuaian kita ganti lagi voucher numbernya biar gak bingung. ADJ 100. Date-nya kita ganti 31 Agustus 2016. Lalu deskripsinya yang pertama ini penyesuaian asuransi jatuh tempo. Sama seperti yang minggu kemarin, kalau penyesuaian asuransi dibayar di muka, maka debitnya itu ada beban asuransi. Saldonya sama, 20.000 seperti yang maksud saya seperti yang bulan kemarin, 20.000 karena kita penyesuaiannya sama-sama per bulan, jadi tiap bulan nominalnya sama nih 20.000. Maka berikutnya kita kreditkan juga asuransi dibayar di muka karena saldonya berkurang, maka perlu kita kreditkan. Kalau sudah betul, kita bisa klik Save and New. Berikutnya ada
penyesuaian perlengkapan reparasi. Nah, ini masih sama yang bulan kemarin. Debitnya adalah beban perlengkapan reparasi, lalu kreditnya ada perlengkapan reparasi. Nah, angkanya dari mana nih? Angkanya masih kumulatif ya, terbawa dari bulan kemarin, yaitu bulan Juli. Kita lihat, sisa perlengkapan di bulan Juli itu ada 105.000. Nah, di bulan Agustus kita cek nih, ada nambah gak sih perlengkapan reparasinya? Oh, ternyata ada di tanggal 6 Agustus. Ada nambah sebesar 575.000. Maka yang dari bulan Juli sebelumnya itu 105 ditambah dengan 575.000 yang baru dibeli bulan Agustus. Maka total perlengkapan reparasinya itu ada 680.000. Sedangkan di data penyesuaian ini yang diberitahu itu yang belum terpakai sebesar 250.000. Sehingga kita harus kurangin dengan 250.000 supaya kita bisa tahu berapa yang terpakai. Nah, 680.000 itu dikurang 250.000, yaitu 430.000. Jadi yang dicatat di sini adalah 430.000. Ayo, kalian benar gak nih jawabannya? Dicek. Semoga pada benar semua ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Klik Save and New. Selanjutnya penyesuaian penyusutan peralatan servis. Nah, ini beban penyusutan peralatan sama seperti bulan kemarin dan nominalnya juga kebetulan sama, 40.000 per bulan. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik Save and New. Oke, berikutnya ada pendapatan bunga Bank Bogor. Berarti ini penyesuaian bunga Bank Bogor lagi ya. Kita debitkan biaya-biayanya dulu. Pajak. Terus ada apa lagi? Beban administrasi ya, beban administrasi bank. Terus jangan lupa kita harus debitin juga Bank Bogor, karena pasti saldo Bank Bogor bertambah dong akibat dari adanya pendapatan bunga. Lalu yang terakhir, di kreditnya ada pendapatan bunga. Kita isikan dari informasi yang sudah tersedia dulu. Pendapatan bunga Bank Bogor, 12.500. Lalu ada biaya administrasinya, 5.000. Lalu ada pajak bunga bank, 15% dari 12.500, yaitu 1.875. Lalu sisanya 12.000 dikurang 12.500 dikurang 1.875 dikurang lagi dengan 5.000, itu dia saldo si Bank Bogor, yaitu 5.625. Pastikan sudah balance ya teman-teman. Nah, kalau udah balance, ini baru kita bisa klik Save and Close. Nah, untuk transaksi yang bulan Agustus sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan ke transaksi di bulan September.
Oh iya teman-teman, kalau kalian habis input transaksi selama 1 bulan, terus kalian mau ngecek ini satu-satu data yang kalian input tuh udah bener atau belum sih sebelum lanjut ke bulan berikutnya. Nah itu kalian bisa kok ceknya. Kalian tinggal klik di sini yang di atas, Reports, lalu pilih yang paling atas, Index to Reports. Berikutnya pilih General Ledger dan pilih yang All Journals, klik 2 kali. Lalu misalnya kalian mau ngecek yang bulan Agustus nih, berarti from-nya itu awal bulan Agustus dan to-nya itu akhir bulan Agustus. Lalu kalian bisa langsung klik OK. Nah, di sini akan terlihat nih dari tanggal, nama akun, debit kreditnya, dan keterangannya apa. Kalian bisa cek satu-satu, ada yang salah apa enggak. Semuanya bisa terlihat sampai bawah sini. Nah, kalau misalnya nih, ternyata kalian ada yang salah nih di tanggal 2 Agustus 2016. Terus pengen diedit, gimana sih caranya? Nah itu bisa teman-teman, kalian tinggal klik di atas sini yang list, lalu kalian pilih General Ledger dan klik yang paling atas Journal Vouchers. Jangan lupa juga ini filter by date-nya di uncheck biar semuanya bisa kelihatan. Nah, di sini kan kalian baru input sampai Agustus ya, makanya nanti pasti kelihatannya tuh baru sampai Agustus doang. Ini ada September karena saya sudah mengerjakan sebelumnya. Nah, yang tadi misalnya yang salah nih, tanggal 2 Agustus. Itu kalian bisa klik 2 kali, lalu langsung kalian ralat aja apa yang salah, account name-nya kah atau debit kreditnya. Dan nanti setelah diralat, pastikan debit kreditnya ini juga sudah balance. Habis itu kalian bisa langsung klik Save and Close. Lalu kalau misalnya kalian menemukan lagi nih yang salah, misalnya di tanggal 31 Agustus yang membayar gaji karyawan, salah. Nah, kalian bisa klik 2 kali dan kalian ralat yang salahnya. Lalu pastikan debit kreditnya itu sudah balance dan bisa langsung diklik Save and Close. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau begitu kita lanjut. Kita lanjutin ya teman-teman ke transaksi September, ke transaksi bulan terakhir. Kita klik Journal Voucher, lalu voucher number-nya jangan lupa dihapus lagi bekas yang tadi. Kita mulai dari 3.000 aja. Lalu date-nya itu 1 September 2016. Transaksi pertama itu membayar sewa bulanan. Sebesar 150.000 dengan Bank Bogor. Karena bayar sewa, maka timbul beban sewa. Beban sewa itu masuknya di debit. Kreditnya adalah Bank Bogor. Kalau sudah, kita bisa save and new. Berikutnya 5 September 2016 itu pembayaran utang kepada PT Marwan. Karena bayar hutang, maka hutang kita akan berkurang nih. Maka di debit adalah hutang PT Marwan. Lalu di sini ada bunga pinjaman juga sebesar 10.000, termasuk ke dalam harga yang 210.000. Kalau begitu, angsuran aslinya di luar biaya pinjaman 210.000 dikurang 10.000, yaitu 200.000. Berikutnya, kita jangan lupa mendebitkan
biaya bunganya juga nih. 10.000 dan kreditnya kita bayar pakai apa nih? Cek Bank Bogor, berarti Bank Bogornya yang berkurang 210.000. Kalau sudah bisa save and new. Lanjut ke 6 September 2016. Itu ada servis televisi tunai. Nah, kita mendapatkan uang tunai karena melakukan servis televisi, maka kas tunai ini di debit sebesar 750.000 dan kreditnya itu kita mengakui pendapatan servis sebesar 750.000 juga. Kalau sudah, klik save and new. Berikutnya 10 September 2016. Ada transaksi mengambil uang tunai dari Bank Bogor. Nah, mengambil uang tunai berarti kasnya yang bertambah di debit 400.000 dan yang berkurang adalah Bank Bogornya 400.000 juga. Pastikan semua sudah balance di bawah sini, baru kalian bisa klik save and new. Lalu 15 September 2016, membayar gaji karyawan. Kalau membayar gaji karyawan, seperti biasa timbul beban gaji karyawan. Kreditnya adalah kas tunai. Kalau sudah benar bisa klik save and new. Lalu lanjut 20 September 2016. Ada membayar iklan bulan ini. Nah, kalau membayar iklan maka timbul beban iklan di debit. Dan dibayarnya secara tunai, maka kas tunai di kredit. Kalau sudah bisa klik save and new. Berikutnya 22 September 2016. Menerima servis pelanggan baru atas TV dan radio tape. Nah, pendapatan ini secara kredit ya, berarti kalau secara kredit kita ada piutang. Piutang itu di debit. Piutang dari si makmur. Sebesar 200.000 ditambah 300.000 nih, jadi 500.000. Jangan lupa subsidiary ledgernya di link sama si makmur. Nah, kreditnya ada dua macam pendapatan nih. Jangan sampai salah link. Pendapatan atas televisi itu sebesar 200.000. Dan pendapatan atas servis radio tape-nya sebesar 300.000. Pastikan sudah balance di bawah sini, baru klik save and new ya. Lalu 26 September 2016, itu membeli perlengkapan reparasi secara kredit. Karena membeli perlengkapan reparasi, maka perlengkapan akan bertambah di debit sebesar 400.000.
dari vendor baru nih, PT Mitro. Nah, kalau ada pembelian baru, maka masuknya hutang. Lalu subsidiary ledger-nya jangan lupa di link dengan PT Mitro. Kalau sudah, pastikan sudah balance di bawah. Kita bisa klik Save and New. Lalu 28 September 2016 ada menyetor uang tunai ke bank. Nah, sebesar Bank Bogor ya yang bertambah itu 200.000 dan yang berkurang adalah uang tunainya, maka dikreditkan kas tunai 200.000. Jika sudah, kita bisa klik Save and New. Nah, transaksi bulan September udah selesai nih. Berikutnya kita langsung bikin buat penyesuaiannya. Jangan lupa voucher number-nya diganti untuk bisa membedakan. Terus tanggalnya jangan lupa juga diganti. ...30 September. Yang pertama ini penyesuaian asuransi ya. Sama seperti bulan-bulan sebelumnya, kita catatkan beban asuransi sebesar 20.000. Lalu asuransi dibayar di mukanya berkurang 20.000 juga. Pastikan di bawah sudah balance, lalu kita klik Save and New. Berikutnya penyesuaian tentang persediaan perlengkapan. Nah, jurnalnya masih sama. Beban perlengkapan reparasi pada perlengkapan reparasi. Nah, untuk saldonya, kita juga ngitungnya kumulatif. Kita balik lagi ke bulan Agustus. Di data penyesuaian dikasih tahu ada sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai sebesar 250.000. Nah, kita lihat nih di September ada nggak sih kita beli lagi perlengkapannya? Oh, ternyata ada nih di tanggal 26 September sebesar 400.000. Jadi yang dari Agustus 250.000 itu ditambah dengan 400.000. Itu total perlengkapan reparasinya. Lalu untuk penyesuaian kan harus tahu angka yang terpakai, sedangkan diinfokan angka yang belum dipakai. Jadi kita harus kurangi nih, 650.000 dikurangi dengan 300.000 sesuai yang ada di modul, yaitu 350.000. Maka di sini angkanya adalah 350.000. Kalau sudah, kita bisa lanjut klik Save and New. Berikutnya tentang penyusutan peralatan servis. Nah, ini kita debitkan beban penyusutan pada akumulasinya. Ini sudah baku ya teman-teman, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini untuk aset tetap, yaitu
peralatan kalau di sini. Pastikan semua sudah balance, baru kita bisa klik lagi Save and New. Penyesuaian yang terakhir adalah penyesuaian bunga bank. Nah, sama nih kayak yang bulan Agustus dan Juli. Pertama kita catatkan dulu biaya-biayanya. Lalu beban. Administrasi bank. Jangan lupa kita debitkan Bank Bogor. Lalu kreditnya adalah pendapatan bunga bank tersebut. Kita isikan dari informasi yang tersedia dulu. Pendapatan bunga banknya itu 15.000. Lalu isikan biaya administrasinya 5.000. Dan pajaknya kita hitung. 15.000 kali 15%. 2.250. Lalu sisanya 15.000 dikurangi 2.250 dan dikurangi lagi dengan 5.000 merupakan saldo dari Bank Bogor tersebut. Pastikan di bawah sini sudah balance semua ya teman-teman. Nah, data penyesuaian sudah selesai, kita bisa langsung pencet Save and Close karena sudah. Oke teman-teman, jadi itu semua pembahasan kita mengenai kasus Laris Money Service. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh langsung ditanyakan. Atau enggak videonya di review lagi. Terima kasih. Dan setelah semua transaksinya berhasil kita input, lalu penyesuaiannya juga, selanjutnya saya ingin mengajarkan cara untuk membuka reports-nya. Nah, reports yang akan kita buka itu ada profit or loss dan balance sheet. Pertama, kita klik tombol reports yang di atas sini dan pilih yang paling atas, yaitu index to reports. Lalu yang pertama kita buka balance sheet dulu deh. Nah, pilih yang paling atas, balance sheet standar, klik 2 kali. Lalu as of-nya kita sesuaikan dengan akhir bulan dari bulan yang ingin kita tampilkan laporannya. Misalnya saya ingin tampilkan laporan bulan September, berarti as of-nya itu akhir bulan September, yaitu 30 September 2016. Setelah itu kita boleh langsung klik OK di bawah sini. Maka akan muncul balance sheet dari Laris Money Service as of-nya 30 September 2016. Nah, kita bisa lihat ke bawah komponen-komponennya sampai terakhir total liabilities and equities. Berikutnya, kita ingin melihat laporan yang profit or loss. Karena sebelumnya tadi kita sudah buka index to reports, jadi kita bisa tinggal klik dari sini aja, index to reports. Nah, kita pilih yang profit and loss standard. Kita klik 2 kali, lalu kita isikan from-nya. Misalnya saya ingin menampilkan yang bulan September, maka from-nya itu tanggal pertamanya, yaitu 1 September 2016, dan to-nya itu tanggal terakhir di bulan tersebut, 30 September 2016. Setelah itu, kalian boleh langsung klik OK aja. Nah, dari sini terlihat profit and loss-nya Laris Money Service di bulan September. Angkanya diakhiri dengan net profit or loss after tax. Sekian langkah-langkah untuk membuka laporan. Kalau kalian masih bingung, boleh di replay videonya atau tanyakan kepada saya. Terima kasih.